Pembahasan kali ini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas terkait dengan iman kepada Rasulullah ini. Yang pertama ada pengertian Nabi dan Rasul, kemudian dalil tentang Rasulullah, kemudian yang ketiga sifat-sifat bagi Rasul, yang keempat tugas para Rasul, kemudian yang kelima jumlah para Nabi dan para Rasul, yang keenam mukjizat para rasul, yang ketujuh makna iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama terkait dengan pengertian nabi dan rasul. Pengertian nabi secara etimologi, kata nabi ini berasal dari kata naba yang berarti ditinggikan. Begitupun ada yang mengatakan bahwa kata nabi ini berasal dari kata naba'a yang berarti berita. Di mana secara ringkas kita bisa simpulkan bahwa nabi ini adalah seseorang yang ditinggikan derajatnya dan martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang menyampaikan berita. Kemudian secara terminologi, pengertian nabi adalah seseorang atau manusia yang mempunyai kedudukan dan martabat yang tinggi, yang diberi wahyu berupa syariat dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Maka nabi ini adalah orang atau manusia yang dia itu diberi wahyu oleh Allah. Sehingga ketika Allah berikan wahyu kepada nabi ini, maka tentu wahyu yang disampaikan itu adalah hanya untuk dirinya. Dan sedangkan syariat yang diberikan oleh Allah adalah syariat yang melanjutkan daripada syariat sebelumnya. Nah, itu nabi. Nah, berbeda dengan rasul. Nah, di mana rasul secara etimologi itu berasal dari kata arsala yang berarti mengutus. Adapun secara terminologi, Rasul itu adalah manusia atau seseorang yang mempunyai kedudukan dan martabat tinggi yang diberi wahyu berupa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Nah, maka tentu berbeda dengan Nabi. Maka Rasul ini adalah seseorang yang sebetulnya sama-sama diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa syariat. Akan tetapi syariat tersebut menyempurnakan daripada syariat sebelumnya. Jadi ini perbedaannya. Jadi kalau Nabi itu diberi wahyu oleh Allah berupa syariat, tapi syariat yang telah Allah turunkan kepada Nabi sebelumnya, dan itu hanya untuk diri Nabi pribadi. Berbeda dengan Rasul. Nah, ketika Rasul diberikan wahyu oleh Allah, sama-sama diberikan wahyu berupa syariat, akan tetapi syariat ini untuk menyempurnakan, untuk melengkapi daripada syariat sebelum Nabi atau Rasul sebelumnya. Nah, sehingga syariat yang menjadi penyempurna ini, nah ini menjadi satu kewajiban yang harus disampaikan oleh Rasul tersebut kepada umatnya. Nah, maka ini secara garis besar pengertian Nabi serta perbedaan antara Nabi dan Rasul. Baik, yang selanjutnya dalil tentang Rasul Allah Subhanahu wa taala. Di mana di sini saya menukil beberapa ayat daripada Al-Qur'anul Karim. Yang pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat 285, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulih
wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman pada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang mukmin. Nah, masing-masing beriman kepada Allah, kemudian para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Nah, di sini ada isyaratul ilahiyah yang Allah berikan kepada kita semua bahwa kita ini sebagai orang yang beriman, ya tentu ini terumus di dalam rukun iman. Nah, di mana di dalam ayat ini Allah memberikan informasi untuk kita semua, isyarat untuk kita semua bahwa kita harus beriman kepada Allah, kemudian kepada para malaikatnya Allah, kitab-kitabnya, dan juga rasul-rasulnya. Nah, kemudian mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Nah, dalam arti tidak membeda-bedakan ini adalah semua, baik itu nabi dan juga rasul, itu semuanya adalah merupakan utusannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada yang berbeda. Jadi mereka itu mendapatkan wahyu dari Allah, mereka adalah merupakan manusia pilihannya Allah, mereka adalah utusannya Allah yang tentu orang-orang pilihan ini diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala guna untuk menyampaikan terutama risalah yang harus disampaikan kepada umatnya dalam rangka untuk memberikan keselamatan terutama kepada para umat. Ini yang pertama. Kemudian dalil yang kedua surat Al-Mu'minun ayat 44 di mana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. Yang artinya kemudian kami utus rasul-rasul kami secara berturut-turut. Nah, maka tentu di dalam ayat ini Allah memberikan isyarat bahwasanya Allah itu mengutus rasul itu sangat banyak. Ya, sehingga Allah mengutus rasul itu tidak satu, Allah mengutus rasul tidak dua. Akan tetapi di dalam makna yang jamak ini berarti Allah mengutus rasul itu banyak. Dan itu ketika Allah mengutus kepada para rasul, maka tentu secara bertahap, secara berturut. Nah, meskipun memang ada di dalam satu zaman itu ada beberapa nabi, ada di dalam satu zaman itu ada beberapa rasulnya. Nah, maka ini isyarat yang Allah informasikan kepada kita. Nah, maka setiap kali seorang rasul itu datang kepada suatu umat, jadi masing-masing daripada rasul itu datang kepada suatu umat. Nah, sehingga masing-masing daripada rasul itu mempunyai umatnya, ya, mempunyai orang yang akan didakwahinya, nah, mempunyai orang-orang yang akan diberikan risalahnya yang untuk disampaikan dari Allah kepada seluruh umat manusia. Nah, akan tetapi kadangkala ketika Allah mengutus para rasul yang diutus kepada tiap-tiap umat, nah, tidak sedikit daripada umat-umat tersebut yang mereka itu mendustakan kepada para rasul. Nah, jadi dari zaman ke zaman ada saja orang-orang yang tidak yakin, ada orang yang tidak percaya, ada orang yang tidak mau mengikuti, tidak mau beriman kepada rasulnya. Nah, sehingga ini adalah merupakan sesuatu yang bisa membinasakan kepada mereka. Nah, sehingga tidak sedikit ketika umatnya itu tidak mau, tidak taat, tidak tunduk, tidak mematuhi segala perintah-perintah yang disampaikan oleh para rasulnya, maka kemudian Allah membinasakan kepada orang-orang tersebut. Allah membinasakan kepada kaum-kaum tersebut, kepada umat-umat tersebut, terutama bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga surat Ghafir ayat 78 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala
walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik wa ma kana lirasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah fa idza jaa amrullahi qudiya bil haqqi wa khasira hunalikal mubtilun. Yang artinya, sungguh kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau Nabi Muhammad. Nah, maka ini adalah sesuatu pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah sungguh-sungguh telah mengutus rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Nah, jadi sebelum Nabi Muhammad itu begitu banyak nabi, begitu banyak rasul yang telah Allah utus ke tengah-tengah umatnya. Nah, sehingga ditutup oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sebagai Khatamul Anbiya wal Mursalin, nah, sebagai penutup daripada para nabi dan para rasul. Nah, maka ketika Allah utus para rasulnya, nah, maka masing-masing daripada rasul tersebut itu mempunyai atau diberikan keistimewaan, nah, diberikan kemuliaan, diberikan anugerah yang begitu besar, yang mana anugerah tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa mukjizat. Nah, inilah yang menjadi salah satu ciri bahwa seseorang dikatakan sebagai nabi, seseorang dikatakan sebagai rasul ketika rasul tersebut mempunyai mukjizat. Dan itu harus bisa dibuktikan. Nah, makanya jadi ini adalah merupakan ciri utama. Ya, jadi kalau seorang rasul, itu pasti punya mukjizat, ya, dan itu mesti berlaku, ya, dan itu mesti nyata, ya, jadi bukan hayalan, tapi sesuatu yang pasti. Dan inilah yang menjadi salah satu ciri utama daripada nabi maupun rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah beberapa dalil yang bisa saya sampaikan kepada antum semua, meskipun memang tentu masih banyak dalil-dalil yang lain, ayat-ayat Al-Quran yang lain, yang mohon maaf tidak bisa disebutkan semuanya pada slide ini. Namun setidaknya melalui 3 ayat ini, di sini kita bisa mengambil informasi terkait dengan rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga secara inti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah mengutus utusan-utusannya, yaitu para rasul, ke tengah-tengah umatnya. Dan ini yang harus menjadi satu keyakinan untuk kita semua, yang mesti kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Kita mesti imani dengan sepenuh hati kita tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam hati kita. Nah, kemudian yang selanjutnya sifat-sifat bagi rasul. Nah, di sini ada beberapa sifat yang mesti untuk kita ketahui bersama. Nah, di mana sifat-sifat ini adalah merupakan satu hal yang menjadi keharusan untuk kita semua di dalam rangka untuk menguatkan daripada keimanan kita kepada Allah, kepada para utusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mesti mengetahui kepada sifat-sifat rasul tersebut. Nah, di mana ada beberapa sifat rasul. Yang pertama ada sifat yang wajib bagi rasul. Ya, sifat yang wajib bagi rasul itu ada 4. Nah, yang pertama sifat wajib bagi rasul adalah siddiq, yang berarti bisa diartikan benar atau juga bisa diartikan jujur. Nah, apa makna siddiq yang ada di dalam sifat yang wajib bagi rasul ini? Nah, makna siddiq di sini bahwasanya segala apapun informasi yang mereka sampaikan, berita yang mereka sampaikan, itu pasti selalu sesuai dengan kenyataan. Ya, jadi sekali lagi makna siddiq di sini bahwa segala apapun informasi atau berita yang mereka sampaikan kepada umatnya, nah itu pasti selalu sesuai dengan kenyataannya. Nah, sehingga mereka para rasul itu tidak mungkin mereka itu berbohong. Nah, sehingga Allah nyatakan di dalam surat Yasin, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala
wa sadaqal mursalun, dan benarlah rasul-rasulnya. Nah, maka di dalam ayat ini Allah memberikan pernyataan bahwa semua para utusannya Allah itu, mereka itu adalah orang-orang yang benar, mereka itu adalah orang-orang yang jujur. Nah, sehingga tidak pernah sekalipun para nabi dan juga para rasul mereka itu berbohong. Jadi tidak mungkin kalau ada rasul itu berdusta. Jadi tidak mungkin seorang rasul itu berbohong. Itu sesuatu yang mustahil. Nah, kemudian yang kedua, sifat wajib bagi rasul adalah amanah. Nah, di mana amanah ini bisa diartikan terpercaya. Nah, terpercaya dari segi apa? Nah, di mana baik itu secara zahir maupun batinnya mereka, para utusannya Allah, mereka itu selalu dijaga dari segala apapun. Jadi semua utusannya Allah, para rasulnya Allah adalah orang-orang yang terpercaya baik secara zahir maupun secara batin. Nah, sehingga mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tentu kepercayaan ini akan mereka sampaikan kepada para umatnya, yang tentu ini adalah menjadi satu amanah yang begitu besar yang Allah titipkan kepada para utusannya. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjaga kepada para utusannya Allah. Nah, sehingga Allah nyatakan di dalam surat Ad-Dukhan ayat 18, faqala ta'ala inni lakum rasulun amin. Nah, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dipercaya kepadamu. Nah, maka ini adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti. Sehingga para rasul itu adalah orang-orang yang terpercaya. Nah, kemudian yang ketiga, sifat wajib bagi rasul adalah tabligh. Di mana tabligh ini berarti menyampaikan. Nah, menyampaikan apa? Ya tentu menyampaikan apa yang mesti disampaikan. Nah, terutama risalah yang Allah titipkan kepada para rasulnya. Nah, sehingga ketika para rasul itu menyampaikan kepada umatnya, nah, maka tentu mereka selalu menjelaskan segala apapun kepada manusianya, kepada umatnya, semua perkara yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para rasul menyampaikannya dengan sangat baik. Nah, sehingga para rasul itu tidak pernah untuk menyembunyikan segala apapun yang harus disampaikan kepada umatnya. Ya, jadi para rasul itu tidak menyembunyikan. Nah, jadi misalkan ketika Allah menyuruh untuk menyampaikan sesuatu ini kepada umatnya, kemudian Nabi tahan, Nabi tunda, itu sesuatu yang nggak mungkin, mustahil semacam itu. Jadi apapun yang Allah perintahkan, Nabi, Rasul pasti laksanakan. Ya, jadi Rasul pasti sampaikan kepada umatnya. Nah, jadi tidak mungkin disembunyikan oleh para Rasul. Dan itu sesuatu yang mustahil. Nah, ini kita bisa cari di dalam surat Al-Maidah ayat 67. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Yang artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanah. Nah, ini adalah merupakan satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Nah, sehingga setiap utusannya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyampaikan segala apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat, sifat wajib bagi rasul yang keempat adalah fatanah, yang berarti cerdas. Nah, maka kecerdasan ini adalah merupakan sesuatu yang penting. Ya, jadi bisa dikatakan Nabi ataupun Rasul ini adalah makhluk yang paling sempurna kecerdasannya. Ya, jadi para Nabi dan para Rasul ini adalah makhluk yang paling sempurna pemahamannya. Dan tidak ada seseorang pun yang bisa melebihi daripada kecerdasannya para utusannya Allah Subhanahu wa taala.
karena masing-masing adalah orang-orang yang sempurna. Nah, yang tentu dengan kecerdasan inilah sehingga mereka dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala, karena para nabi dan para rasul ini menjadi manusia pilihannya yang tentu mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu untuk menyampaikan risalah kepada para umatnya. Nah, maka inilah sifat wajib yang wajib bagi Rasul, yang mesti kita semua harus mengetahui akan hal itu, dan kita mesti yakini daripada sifat-sifat yang wajib bagi Rasul ini. Nah, kemudian yang selanjutnya sifat mustahil bagi Rasul. Yang pertama adalah kadzib atau kizib, yang berarti berbohong. Nah, dan ini sesuatu yang mustahil. Nah, jadi para Rasul itu tidak mungkin berbohong, tidak mungkin berdusta. Jadi kalau ada nabi dusta, berarti bukan nabi. Jadi kalau ada rasul dusta, berarti bukan rasul. Jadi ini mesti kita jadikan keyakinan buat kita. Karena tentu, jadi kalau nabi itu mempunyai sifat kadzib, tentu ini adalah sifat yang mustahil. Begitupun nabi punya sifat mustahil, khianat, tidak dipercaya, tidak mungkin. Nabi berkhianat, Nabi tidak menyampaikan apapun yang diperintahkan oleh Allah, atau Nabi menolak apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, itu tentu sesuatu yang tidak mungkin. Nah, jadi kalau ada Nabi begitu, berarti khianat. Nah, tetapi kan ini sesuatu yang mustahil, muhal, mustahil, tidak mungkin. Nah, kemudian yang ketiga, sifat mustahil bagi Rasul adalah kitman, yang berarti menahan atau menyembunyikan. Berarti para utusannya Allah, itu mustahil menyembunyikan segala sesuatu yang harus diberikan kepada umatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga karena para utusannya Allah ini sebagai penyambung dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan apapun yang diperintahkan oleh Allah, baik itu sesuatu yang halal, baik itu sesuatu yang haram, baik itu semua risalah yang telah Allah berikan kepada para utusannya, yang tentu semuanya para utusannya Allah ini akan memberikan semuanya kepada para umatnya. Nah, sehingga kalau Nabi menyembunyikan itu, ini tentu sesuatu yang mustahil. Nah, kemudian yang terakhir sifat baldatun, yang berarti bodoh. Nah, jadi nggak mungkin kalau Nabi itu bodoh, kalau Rasul itu bodoh. Nah, bagaimana mungkin? Kalau Nabi bodoh, maka bagaimana mungkin Nabi akan menerima yang namanya wahyu? Maka bagaimana mungkin Nabi akan menerima yang namanya risalah? Nah, sedangkan wahyu itu adalah sesuatu yang berat. Wahyu itu adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia. Jadi kalau nabinya bodoh, tentu sesuatu yang mustahil, nggak mungkin. Jadi nggak ada para nabi bodoh, nggak ada para rasul yang bodoh. Nah, semuanya orang-orang yang cerdas. Nah, itu terkait dengan sifat mustahil bagi Rasul. Nah, maka 4 sifat mustahil ini setidaknya juga kita mesti memahami, ya, terutama kita mesti menghafalnya. Nah, sehingga kita betul-betul tahu, kita betul-betul paham terkait dengan baik itu sifat wajib bagi Rasul maupun sifat mustahil bagi Rasul. Nah, kemudian yang terakhir ada sifat jaiz bagi Rasul, atau seringkali disebut dengan sifat yang wenang. Sifat jaiz bagi Rasul, di mana sifat jaiz bagi Rasul itu cuma satu, yaitu al-a'radul basyariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihim al-'aliyah. Yang berarti sifat-sifat yang juga dirasakan oleh manusia pada umumnya. Nah, seperti apa misalkan ya, Nabi juga dalam sisi yang lain, Nabi juga sama seperti kita, ya, punya sifat-sifat yang pada umumnya manusia lainnya. Contoh misalkan kita tidur, nah, Nabi juga tidur. Kita makan, Nabi juga makan. Kita minum, Nabi juga minum. Kita capek, Nabi juga capek. Nah, itu bagian daripada al-a'radul basyariyah. Nah, tentu ketika kesamaan itu antara Rasul, antara Nabi dengan kita, nah tentu persamaan itu tidak menurunkan derajatnya para Nabi dan para Rasul. Ya, karena Nabi juga manusia, Rasul juga manusia. Akan tetapi tentu
Basyarun la kal basyar, meskipun seorang manusia tapi tidak seperti manusia. Ya, karena Allah berikan kelebihan, Allah berikan keutamaan, Allah berikan keistimewaan. Nah, sehingga persamaan tadi jangan sampai kita menganggap bahwa Nabi juga sama kok kayak kita, Rasul juga sama kok kayak kita, apa bedanya misalkan kalau begitu. Tentu kita mesti berhati-hati daripada sikap semacam itu. Nah, karena tentu kesamaan yang dimiliki oleh kita dengan Nabi ya secara sifat manusia secara umum, tentu itu tidak menurunkan derajat dan martabat kenabian mereka yang agung, yang mulia. Nah, maka inilah sifat-sifat yang mesti untuk kita ketahui terkait dengan sifat wajib bagi Rasul, kemudian sifat mustahil bagi Rasul, begitupun sifat jaiz bagi Rasul. Nah, setidaknya kita ini mesti menghafal terkait dengan sifat-sifat ini. Kemudian yang selanjutnya, tugas para rasul. Di mana tugas para rasul? Nah, di sini saya hanya mencantumkan 6 poin. Yang tentu sebetulnya masih banyak poin-poin yang lainnya yang menjadi tugas para rasul. Tapi setidaknya dengan 6 poin ini kita bisa mengetahui tugas para rasul yang inti ya. Yang pertama, menegakkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Nah, maka tentu semua para nabi dan para rasul itu semuanya adalah orang-orang yang mengajarkan daripada kalimat tauhid. Ya, mengajarkan kalimat tauhid kepada para umatnya. Dan ini mesti untuk kita pahami. Jadi mulai dari nabi yang dulu, mulai daripada rasul yang dulu, itu tidak membawa agama baru, semuanya sama, membawa agama Islam. Nah, sehingga inti daripada ajaran nabi dan para rasul itu semuanya adalah menegakkan kalimat tauhid. Nah, ini bisa dilihat di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Wa qala ta'ala wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Nah, jadi tugas para rasul yang pertama adalah menegakkan kalimat tauhid, yang tentu ini adalah menjadi inti yang utama yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul. Nah, kemudian yang kedua, bahwa tugas para rasul itu menyeru manusia untuk menyembah kepada Allah. Ya, jadi salah satu tugas nabi yang lain, salah satu tugas rasul yang lain adalah menyeru manusia itu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak menyembah kepada selain daripada Allah. Tidak menyembah patung, tidak menyembah api, tidak menyembah matahari, tidak menyembah bulan, dan tidak menyembah apapun. Akan tetapi semua para rasul itu menyeru, mengajak kepada seluruh manusia, kepada umatnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bisa antum lihat di dalam surat An-Nahl ayat 36. Kemudian yang ketiga, tugas para rasul yang lain adalah memberi petunjuk ke jalan yang benar. Nah, tentu kita mesti yakini bahwa apapun yang diperintahkan oleh nabi, apapun yang diperintahkan oleh rasul, itu pasti akan mengajak kepada jalan yang benar. Nah, tidak mungkin nabi dan rasul itu mengajak kepada jalan yang salah atau mengajak kepada jalan yang sesat. Nah, nggak mungkin, itu sesuatu yang mustahil. Nah, tapi kita bisa bayangkan ketika para nabi dan para rasul yang menjadi manusia pilihannya Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan dari masing-masing para utusannya ini mempunyai umur yang berbeda-beda. Nah, sehingga ada para nabi yang beratusan tahun mereka menyeru orang-orang, menyeru umat untuk menuju ke jalan yang benar. Akan tetapi meskipun begitu, masih banyak saja orang-orang yang mereka itu tidak mau ikut kepada jalan yang disampaikan oleh nabi dan rasul. Sehingga mereka ingkari nabi dan rasul, mereka tidak mau ikut. Nah, tentu ini adalah satu hal yang bisa membinasakan kepada orang-orang tersebut. Sehingga
tugas Nabi, tugas Rasul adalah memberi petunjuk ke jalan yang benar. Nah, kemudian yang keempat, memberi peringatan kepada manusia. Nah, tentu ketika Nabi memberikan petunjuk, Nabi juga memberikan peringatan. Yang tentu peringatan ini mesti ditaati. Jadi kalau mau selamat, kalau mau bahagia, maka peringatannya ini mesti dipatuhi. Jangan sampai kita melawannya. Jangan sampai kita menentangnya. Nah, ini sangat penting. Nah, kemudian yang kelima, Nabi itu tugasnya membawa rahmat. Ini bisa dilihat di dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi ini pembawa rahmat untuk seluruh alam semesta. Jadi sejatinya meskipun tidak semua mengikuti kepada para nabi, meskipun tidak mengikuti kepada para rasul, akan tetapi mereka itu memberikan rahmat kepada selain daripada yang mengikut kepada nabi. Nah, dalam kata lain, orang kafir sekalipun itu mendapatkan rahmat dari para rasul. Jadi rahmat itu tidak sebatas hanya kepada orang mukmin saja, karena rahmat ini maknanya umum, maknanya luas, lil alamin, untuk alam semesta. Nah, makanya di dalam surat Al-Anbiya 107 tadi, karena kan redaksinya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bukan lil mu'minin. Jadi bukan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin. Nah, kalau lil mu'minin ya tentu hanya terbatas kepada orang-orang mukmin saja. Akan tetapi kan ini rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Maka inilah yang menjadi tugas Nabi, tugas Rasul. Nah, kemudian yang terakhir, memberi berita gembira. Maka tentu ketika Nabi mengajak untuk mentauhidkan kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah, mengajak umatnya untuk mengikuti jalan yang benar. Kemudian di samping itu juga Nabi selalu mengingatkan, selalu menasihati, selalu memberikan wejangannya, mauizahnya, untuk senantiasa Nabi menginginkan semua umatnya itu selamat, semua umatnya itu bahagia, semua umatnya itu senang, baik itu di dunia maupun di akhiratnya. Nah, maka tentu di samping itu juga berita gembira ini yang tentu ketika mereka semua para umatnya itu taat, tunduk, patuh dengan segala apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang dibawa oleh Rasul, maka tentu mereka semua akan menuai apa yang diberikan berita gembira oleh para Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah beberapa tugas para Rasul yang sangat inti. Nah, meskipun memang masih banyak tugas-tugas yang lain yang bisa mungkin antum lengkapi kembali. Nah, tapi setidaknya dengan tugas para Rasul ini, nah, ini bisa memberikan gambaran untuk kita semua bahwa ternyata memang tugas para Rasul itu berat. Tugas para Rasul itu tentu banyak halangan, banyak rintangan, banyak ujian. Yang tentu ujian yang didapatkan oleh para nabi dan para rasul itu ujian yang sangat berat. Jadi kalau mau dibandingkan dengan ujian yang kita hadapi di dalam segi keduniawian, nah, maka tentu ujian yang Allah berikan kepada kita itu tidak seberapa dibanding dengan Allah berikan ujian kepada para nabi dan para rasul. Nah, maka tentu karena mereka adalah manusia pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentu mereka semua dibekali dengan segala halnya yang bisa menguatkan untuk para utusannya Allah. Nah, kemudian yang selanjutnya jumlah para nabi dan para rasul. Nah, kita harus bisa mengetahui ada berapa jumlah para nabi dan para rasul. Nah, meskipun memang ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa tidak ada yang mengetahui jumlah para nabi dan para rasul secara pasti. Ya, ada yang pendapat semacam itu. Akan tetapi kita bisa lihat setidaknya melalui hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, di mana ketika itu beliau pernah bertanya kepada baginda Rasul, "Qultu ya Rasulullah, kamil anbiya?" Maka ketika itu Sayyidina Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ada berapa jumlah nabi?" Qala, maka kemudian Nabi menjawab, "Mi'atu alfin wa ishruna alfan."
Maka Nabi menjawab 120.000. 120.000. Kemudian qultu ya Rasulullah kamir rusul min dzalik. Nah, kemudian Sayyidina Abu Dzar bertanya lagi kepada Rasulullah, kalau jumlah Rasul ada berapa ya Rasul? Maka kemudian Nabi menjawab, qala 300 wa 13 jamman ghafiran. Maka kata baginda Rasul 313 orang, dan mereka sangat banyak. Nah, berarti berdasarkan riwayat hadis ini, ini hadis ini riwayat Ibnu Hibban. Hadis ini hadis sahih. Dan di mana di dalam hadis ini kita bisa mengetahui bahwa jumlah para nabi itu ada 120.000 orang. Dan kemudian jumlah para rasul ada 313. Nah, ini berdasarkan hadis ini. Nah, kemudian yang kedua, ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Umamah. Nah, di mana ketika itu pun beliau pernah menanyakan langsung kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, di mana kata Sayyidina Abu Umamah, qultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kam waffa'idatul anbiya, berapa jumlah nabi ya Rasulullah? Qala, maka kemudian Nabi menjawab, 100,000 wa 24 alfan. Maka jumlah para nabi semuanya itu ada 124 orang. 124.000 orang. Ar-rusul min dzalika 315 jamman ghafira. Nah, sedangkan jumlah mereka para rasul itu sebanyak 315 orang. Nah, mereka sangat banyak. Nah, di sini ada perbedaan jumlah ya, perbedaan redaksi jumlah. Nah, dari riwayat yang dibawa oleh Sayyidina Abu Dzar, jumlah para nabi itu semuanya totalnya 120.000 orang. Nah, sedangkan redaksinya riwayatnya Sayyidina Abu Umamah itu jumlah nabi itu 124.000 orang. Nah, ini kan berarti bedanya 4.000 ya. Nah, sedangkan menurut riwayat Sayyidina Abu Dzar jumlah para nabi 313, sedangkan riwayat Abu Umamah jumlah para rasul 315. Nah, meskipun memang di kalangan para ulama pun ini ada ikhtilaf. Ya, yang pasti ya kita sering mendengar bahwa jumlah para nabi itu 124.000. Kemudian jumlah para rasul ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 315. Yang tentu pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para ulama juga tentu berdasarkan hujah yang ada. Ya, inilah beberapa hal yang mesti untuk kita ketahui terkait dengan jumlah para nabi dan juga jumlah para rasul. Nah, tapi dari jumlah para nabi dan para rasul tersebut, nah setidaknya ada beberapa nabi dan rasul yang wajib untuk kita ketahui. Nah, maka ada 25 nabi yang mesti untuk kita hafal, yang mesti untuk kita ketahui. Ya, mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka jumlah 25 nabi dan rasul ini adalah jumlah nabi dan rasul yang mesti untuk kita hafal. Nah, maka biasanya kalau kita pernah ngaji di madrasah atau ngaji di TPA atau ngaji dimanapun tempat, nah biasanya kan ini suka menjadi nyanyian ya, lagu para nabi dan para rasul ini suka dinyanyikan untuk memudahkan untuk menghafal. Nah, biasanya anak-anak kecil ini paling senang untuk dilakukan. Nah, maka 25 nabi inilah yang mesti untuk kita hafalkan, yang mesti untuk kita ketahui. Ya, jadi yang 124.000 tadi, nah itu kan tidak wajib ya. Bisa antum bayangkan kalau 124.000 tadi kita harus menghafalnya, wah bagaimana itu? Ataupun jangankan yang nabi, yang jumlah nabi, jumlah rasul saja yang 313. Nah, tentu kita akan merasa kesulitan ya. Meskipun ya yakinlah banyak orang-orang yang bisa menghafal keseluruhan daripada jumlah rasul yang 313. Jadi 313 itu jumlah rasul. Nah, kemudian dari 25 nabi dan rasul tersebut, nah itu dipilih lagi 5 nabi
dan rasul sebagai ulul azmi. Yang mana ulul azmi ini adalah nabi dan rasul yang memiliki nilai juang dan kesabaran yang sangat tinggi di dalam menyampaikan risalah. Nah, jadi ujiannya lebih besar dibanding nabi-nabi yang sebelumnya, dibanding dengan rasul-rasul yang sebelumnya. Ya. Jadi 5 nabi ini, yang pertama Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Nah, 5 nabi ini adalah nabi yang terkenal dengan ulul azmi, karena memang ujiannya sangat berat, tantangannya begitu luar biasa, ya, sehingga harus menghadapi berbagai situasi dan kondisi umatnya ketika itu. Yang tentu ini adalah merupakan proses perjuangan yang panjang, proses dakwah yang panjang dalam rangka untuk mengajak umatnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak para umatnya untuk menjadikan mereka menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Nah, maka ini adalah jumlah nabi dan rasul yang mesti untuk kita ketahui bersama. Baik, yang selanjutnya terkait dengan mukjizat. Nah, maka mukjizat ini sebagaimana tadi yang sudah disinggung pada pembahasan yang awal, bahwa salah satu ciri yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul di mana mereka itu mempunyai mukjizat. Ya, jadi para nabi dan para rasul itu wajib punya mukjizat, harus punya mukjizat. Nah, di mana di sini dikatakan bahwa mukjizat itu secara etimologi, secara bahasa, mukjizat itu berasal dari kata i'jaz yang berarti memastikan ketidakmampuan lawan. Ya, jadi mukjizat ini bagaimana caranya untuk melumpuhkan lawan. Ya, jadi mukjizat ini untuk memberikan jawaban kepada mereka. Nah, sehingga ketika mereka ditampakkan mukjizatnya para nabi dan para rasul, maka tentu mereka tidak bisa melawan lagi. Nah, mereka menjadi melemah. Ya, jadi tidak ada satupun orang yang bisa mengimbangi kepada mukjizatnya rasul. Jadi umpama ada orang yang paling sakti sekalipun, yang paling hebat sekalipun, yang ahli sihir sekalipun, mereka tidak mampu, tidak bisa menandingi terhadap mukjizatnya para rasul. Nah, sehingga secara terminologi bahwa mukjizat itu adalah keistimewaan yang luar biasa yang hanya dimiliki oleh mereka para utusannya Allah. Yang mereka itu ya tentu mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai rasul. Nah, maka ketika Allah berikan mukjizat kepada para rasul, nah maka ini sebagai bukti atas kebenaran pengakuannya mereka. Nah, jadi ketika mereka mengaku sebagai nabi di tengah umatnya, mereka mengaku rasul di tengah umatnya, nah maka tentu para nabi dan para rasul ini harus bisa membuktikannya. Apa buktinya kalau saya ini disebut sebagai nabi? Apa buktinya kalau engkau itu sebagai rasul? Nah, maka kadangkala ketika itu Allah berikan mukjizat kepada nabi dan para rasul. Untuk apa? Untuk melemahkan kepada mereka orang-orang yang mengingkari kepada para nabi dan para rasul. Ya, jadi ini untuk melumpuhkan mereka, untuk menghinakan mereka, untuk membinasakan mereka. Jadi ketika mukjizat itu Allah munculkan, Allah berikan, Allah tampakkan bagi mereka yang terutama yang ingkar, maka ketika itu mereka sudah tidak bisa berkata-kata apa lagi. Nah, ketika itu mereka lemah, mereka binasa ketika itu. Mereka tidak sanggup untuk melawan itu semua. Ya, nah ini terkait dengan mukjizat. Nah, maka mukjizat ini menjadi sesuatu yang menjadi keutamaan, yang menjadi keagungan yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Nah, maka inilah hal yang menjadi keistimewaan yang luar biasa yang pasti akan dimiliki oleh para rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka para ulama itu memberikan syarat-syarat terkait dengan mukjizat. Nah, jadi kita bisa bedakan ya, karena nanti kaitannya ada keistimewaan yang luar biasa itu tidak mesti diberikan kepada para rasul. Ya, nah, meskipun istilahnya berbeda ya, nah, akan tetapi ada keistimewaan yang luar biasa dalam arti keluar dari kebiasaan. Nah, yang tentu keistimewaan yang luar biasa ini tidak bisa ditandingi. Nah, sehingga
ada ulama yang memberikan syarat terkait dengan mukjizat. Nah, yang pertama bahwa syarat daripada mukjizat itu pertama adalah kejadian luar biasa. Yang mana kejadian luar biasa ini adalah murni perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika mukjizat itu Allah tampakkan, ya tentu ini adalah kehendaknya Allah. Bukan dari kehendaknya Nabi, bukan dari kehendaknya Rasul. Jadi murni pemberian dari Allah. Nah, ini sifatnya mukjizat. Yang kedua, bahwa mukjizat itu adalah kejadian luar biasa yang tidak mampu dilakukan oleh Nabi. Ya, karena memang ya murni pemberian dari Allah. Ya, jadi semua mukjizat yang Allah berikan kepada para utusannya Allah, kepada para rasulnya, nah, tentu para rasul itu tidak mampu untuk melakukan itu kecuali semata-mata hanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kadangkala ketika orang-orang menentang ya, untuk bisa membuktikan kepada para rasulnya, maka ketika Rasul itu buktikan dengan mukjizat itu tadi, maka mereka akan terperangah, mereka akan merasa terheran-heran dengan kejadian yang luar biasa itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kejadian luar biasa tersebut hendaknya secara luar biasa. Nah, jadi dalam arti kejadian ini bukan sesuatu yang biasa-biasa ya, yang tentu belum pernah dilakukan sebelumnya. Ya, jadi kejadian luar biasa ini belum pernah dilihat sebelumnya. Ya, jadi yang ibaratnya yang kelasnya udah kelas tinggi ya. Jadi kejadian yang luar biasa ini kelasnya sudah kelas tinggi yang tentu orang biasa tidak mampu melakukan itu. Ya, orang biasa tidak mampu mengimbangi mukjizat itu. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, kejadian tersebut terjadi di tangan seseorang yang mengaku nabi untuk menunjukkan kebenaran. Nah, ya tentu mukjizat ini adalah terjadi yang dialami oleh para rasul yang mengaku sebagai nabi dan sebagai rasul. Jadi kalau kejadian tersebut itu datangnya dari nabi dan para rasul, itu namanya mukjizat. Nah, meskipun memang ada keistimewaan yang luar biasa yang lain yang datangnya dari manusia selain nabi dan rasul, misalkan seperti para aulianya Allah, para kekasihnya Allah. Nah, meskipun mereka mendapatkan keistimewaan dari Allah, nah, tapi kan itu bukan mukjizat. Nah, namanya karomah. Ya, jadi karomah itu adalah merupakan sesuatu yang didapatkan oleh para aulia itu berkat ibadahnya mereka, berkat keistiqomahannya mereka yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perbedaannya. Kemudian yang kelima, mukjizat tersebut sesuai dengan pengakuan Nabi. Nah, jadi ketika Nabi itu akan memberikan sesuatu kejadian yang luar biasa, nah, maka itu pasti sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Nabi. Nah, jadi misalkan contoh begini, kata Nabi, oh, saya akan belah ini lautan. Maka ketika itu ya pasti lautan itu akan terbelah. Dan tidak mungkin ketika Nabi sudah mengucapkan demikian kemudian ternyata lautnya tidak terbelah, berarti kan itu bohong, berarti sesuatu yang mustahil ya, sesuatu yang tidak akan terjadi kalau kepada Nabi yang sesungguhnya. Karena pernah dulu di zaman dulu, antum mungkin pernah mendengar ada seorang yang di zaman Sayyidina Abu Bakar, bahkan di zaman Rasulullah, masih di zaman Rasulullah, itu ada orang yang mengaku sebagai nabi yang bernama Musailamah. Ya, Musailamah Al-Kadzab, punya gelarnya Al-Kadzab, pendustanya. Nah, itu Musailamah ketika ditantang oleh orang-orang yang mengingkarinya untuk membuktikan mukjizatnya. Ayo Musailamah, ya kalau bahasa gampangnya mungkin begitu. Ayo kalau engkau betul seorang rasul, engkau betul seorang nabi, coba buktikan, beritahu kepada kami kalau engkau mempunyai mukjizat. Maka ketika itu Musailamah menjawab, baik, akan aku buktikan. Maka ketika itu Musailamah itu memberikan menampakkan perbuatannya kepada orang-orang yang menantangnya tadi untuk melihat perbuatan yang akan dia lakukan. Ya,
Jadi ketika itu ada sumur yang kosong, sumur yang memang tidak ada airnya, ya, sumur yang tidak ada airnya. Nah, maka kemudian ketika itu orang-orang yang menantang tadi mengatakan kepada Musailama, baik Musailama, begini saja, gampang, yang gampang-gampang saja. Kalau engkau betul seorang nabi, seorang rasul, coba buktikan ini sumur kering ini. Kalau engkau betul nabi, betul rasul, coba engkau buktikan, jadikan sumur ini mempunyai air yang melimpah. Maka ketika itu Musailama ini dia menjawab tantangan dari orang-orang yang mengingkarinya tadi. Nah, akhirnya Musailama itu membuang ludahnya, ya, jadi membuang ludahnya ke sumur itu, dengan harapan menjadikan sumur itu menjadi berlimpah airnya. Tapi ternyata sumur itu tetap kering. Ya, nah, berarti kan di sini nampak satu kebohongan, satu kedustaan. Nah, sehingga Musailama itu adalah seorang nabi yang palsu. Ya, akan tetapi kalau nabi yang asli, nah, itu tentu akan terjadi mukjizat itu. Ya, akan terjadi mukjizat itu. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, mukjizat tersebut membenarkan orang yang mengaku nabi dan bukan mendustakannya. Nah, jadi ketika nabi buktikan mukjizat itu, maka orang-orang itu akan membenarkan hal itu. Oh iya begitu. Oh iya benar nih, ini adalah nabi, ini adalah rasul. Itu yang keenam. Yang ketujuh, tentu mukjizat ini tidak dapat ditandingi. Ya, jadi siapapun orang, sehebat apapun orang, sesakti apapun orang, ketika dihadapkan dengan mukjizat Rasul, maka tentu mereka tidak akan mampu melawan itu semua. Karena ini mukjizat adalah minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah beberapa syarat mukjizat yang sebetulnya masih banyak ya terkait dengan syarat-syarat mukjizat. Akan tetapi dengan 7 poin ini setidaknya bisa memberikan gambaran terkait dengan apa itu mukjizat, kemudian apa saja syarat-syarat terkait dengan mukjizat itu, sehingga kita bisa mengetahui akan hal itu. Sehingga jangan sampai ada orang-orang atau ada saudara-saudara kita yang masih percaya kepada orang-orang yang mengaku nabi, orang-orang yang mengaku rasul di zaman sekarang. Hati-hati, ini masih banyak saja orang-orang yang mengaku nabi, orang-orang yang mengaku rasul. Bahkan kadang-kadang banyak juga jamaahnya, banyak juga orang yang ikut kepadanya. Ya, hati-hati. Jadi kita mesti jadikan satu keyakinan bahwa sudah tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Allah mengutus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad itu sebagai penutup para nabi dan para rasul. Jadi kalau antum menemukan ada orang-orang yang mengaku nabi, mengaku rasul, sudah pasti itu adalah orang yang berdusta. Sudah pasti. Meskipun umpama kita melihat pada dirinya ada sesuatu yang istimewa. Oh, dia umpama bisa berjalan di atas air, dia bisa terbang, dia bisa menghilang, dia bisa ini, bisa itu. Tentu itu sesuatu yang dusta. Jadi itu hanya sebatas tipu daya saja. Ya, hati-hati. Jadi jangan dilihat atau diukur dari hal yang menakjubkan semacam itu, jangan. Tapi dilihat dari keyakinan kita di dalam akidah kita bahwa tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini terkait dengan mukjizat. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara kita untuk beriman kepada rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara umum dari 5 poin ini setidaknya ini mewakili ya, meskipun ya tentu masih banyak makna iman kepada Rasulullah yang lainnya. Yang pertama, bahwa kita mesti meyakini kebenaran risalahnya para rasul. Ya, jadi tidak hanya sebatas risalahnya Nabi Muhammad saja, akan tetapi risalah rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad pun kita harus meyakini itu. Ya, jadi kita tidak hanya meyakini kepada nabi kita saja, tapi kepada para rasul-rasul sebelumnya, ya kita pun mesti meyakini itu. Ya, sesuai yang sudah kita bahas pada iman kepada kitab. Kemudian yang kedua, mengimani seluruh para rasul tanpa membeda-bedakannya. Jadi dalam arti tanpa membeda-bedakannya ini, ya kita mesti meyakini bahwa mereka itu adalah utusannya Allah.
Ya, jadi manusia pilihannya Allah. Jadi maksudnya tidak membeda-bedakan itu, ya mereka itu semua utusannya Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Mereka itu adalah manusia pilihannya Allah. Nah, kita mesti imani semacam itu. Kemudian yang ketiga, kita mesti membenarkan ajarannya para rasul. Nah, tentu ajaran yang dibawa, yang merupakan wahyu dari Allah, yang merupakan syariat dari Allah, yang tentu semua apapun yang dibawa oleh para rasul, semuanya adalah membawa kebaikan. Semuanya pasti benar, semuanya pasti baik. Tidak mungkin ada kesalahan, tidak mungkin ada kekeliruan, tidak mungkin ada kecacatan, tidak mungkin ada kesesatan. Nah, itu sesuatu yang mustahil, nggak mungkin. Sehingga kita mesti benarkan semua ajarannya para rasul. Kemudian yang keempat, mengimani rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tentu ini adalah menjadi akidah yang utama bagi kita sebagai orang yang beriman. Ya, jadi kita mesti yakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi dan utusan yang terakhir. Ya, jadi kalau ada di antara kita yang tidak meyakini kepada bahwa Rasul yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad, berarti dia sudah murtad, keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena mengimani kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir ini adalah merupakan bagian dari usul akidah. Yang tidak boleh di antara orang yang beriman itu berbeda-beda. Ya, jadi mesti sama semua, mesti yakin. Jadi kalau ada saudara kita, ada orang lain yang meyakini, oh enggak kok, bukan Nabi Muhammad yang terakhir misalkan, ada lagi yang terakhir, nah, itu hati-hati. Nah, itu mesti kita yakini. Jadi kita mesti yakinkan, karena ini adalah merupakan usul akidah yang sama, kita semua mesti meyakini itu semua tanpa ada keraguan. Kemudian yang terakhir, kita mesti meneladani akhlaknya para rasul yang mulia. Ya tentu akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Nabi, yang dicontohkan oleh para rasul, yang diberikan prakteknya oleh mereka semua kepada kita semua, maka tentu ini adalah hal yang mesti setidaknya kita berupaya untuk mencontohnya, untuk mengikutinya, untuk mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, inilah beberapa makna iman kepada para utusannya Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sebagai orang yang beriman harus betul-betul yakin, harus betul-betul percaya terhadap apa-apa yang menjadi keimanan kita, terutama iman kepada Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selalu dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang istiqomah, selalu taat, tunduk patuh mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW. Dan semoga keimanan kita dan keislaman kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita dapatkan, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Baik, bisa dipaham kira-kira? Insyaallah sedang mencinta Ustaz. Ini kan sebetulnya pelajaran ini ya, ini kan cuma ngulang aja sebetulnya. Cukup ya? Ini pada ada nggak nih? Kayaknya diam-diam aja nih. Oh ada ya. Karena kira lagi pada pergi. Baik, cukup. Kalau cukup kita tutup. Cukup ya? Sudah paham ya? Baik. Baik, kalau cukup kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majlis secara bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi